Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan sedikit melakukan penjelasan mengenai salah satu topik literasi informasi, yaitu tentang lokasi dan strategi penelusuran informasi. Nah, dalam menentukan lokasi dan strategi tersebut, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan nih. Beberapa hal tersebut diantaranya seperti tipe informasi, search tools, jenis sumber informasi, lokasi informasi, information retrieval, search strategy, organized result, dan juga organisasi informasi. Mari kita mulai dari poin pertama. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah memahami tipe informasi yang kita butuhkan. Tipe dari informasi terbagi menjadi 3, yakni books. Seperti yang kita ketahui, buku merupakan sumber informasi primer untuk melakukan pencarian informasi. Yang kedua, conference papers merupakan kumpulan karya ilmiah hasil konferensi ilmiah yang kemudian dipublikasikan. Ketiga, peer review articles merupakan artikel yang ditulis di bawah ahli lain yang ada di bidang yang sama dengan penulis artikel. Biasanya, penerbit akan menilai artikel yang sudah memiliki ulasan baik oleh ahli lain dianggap telah memenuhi standar akademik dan lebih terpercaya. Poin yang kedua adalah search tool. Ada 3 search tools, diantaranya adalah yang pertama yaitu katalog perpustakaan. Di perpustakaan, katalog merupakan salah satu alat pencarian yang harus ada untuk mempermudah user ataupun pustakawan dalam proses temu kembali informasi. Katalog dapat berbentuk kertas ataupun elektronik seperti opak. Kedua, basis data jurnal. Database jurnal merupakan basis data dengan ratusan ribu bahkan jutaan artikel yang terdapat di dalamnya. Database jurnal memiliki sistem informasi yang terpadu untuk melakukan penelusuran informasi. Yang ketiga yaitu adalah Internet Search atau Google. Google memiliki fitur search engine yang dapat mempermudah user dalam menemukan informasi yang dicarinya. Dengan fitur ini, berbagai dokumen dengan berbagai macam tipe yang diunggah ke internet dapat ditemukan dalam waktu singkat jika kita memasukkan beberapa kata kunci yang cocok dengan dokumen tersebut. Nah, pada poin yang ketiga, ada beberapa jenis sumber informasi seperti sumber informasi primer, sekunder, dan tersier. Sumber informasi primer adalah sumber informasi yang ditulis secara lengkap dan dikarang secara asli. Contohnya yaitu buku jurnal, monograf, hasil penelitian, artikel, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Sumber informasi sekunder yaitu informasi yang berupa data bibliografis yang dikutip dari sumber informasi primer dan digunakan untuk mempermudah pencarian kembali atau retrieval, serta penelusuran dari informasi primer, contohnya yaitu ada kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog perpustakaan, dan lain-lainnya. Sumber informasi tersier adalah ringkasan dari sumber informasi sekunder yang contohnya yaitu ada indeks abstrak yang memudahkan kita dalam mencari abstrak. Poin yang keempat yaitu lokasi informasi. Lokasi informasi yang dibahas kali ini adalah menjadi 2, yakni portal jurnal internasional dan portal jurnal nasional. Yang pertama adalah portal jurnal internasional. Universitas Diponegoro melanggan beberapa portal jurnal internasional yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penelusuran informasi, di antaranya Sciendirect, Spingerlink, Emerald Insight, ProQuest, Nature, EBSCOhost, ClinicalKey, JST4, CambridgeScore, dan ASC. Dalam hal ini, untuk melakukan penelusuran tentang leadership inovatif dalam pengembangan government innovation di Dinas Kesehatan Kota Semarang, cara mengaksesnya pada video ini adalah melalui SSO, Undip dengan step berikut. SSO, kemudian jurnal yang dilanggan Undip, dikenalkan pilihan database. Sciendirect juga menyediakan fungsi pencarian dokumen yang canggih pada bagian search and retrieval tools, seperti informasi yang terintegrasi dengan sumber-sumber eksternal dalam bentuk audio,
video, dan seperangkat data. Kepentingan minat interdisipliner, ketepatan waktu, aksesibilitas, keanggunan, dan kesimpulan yang mengejutkan. Yang kedua adalah portal jurnal nasional. Selain portal jurnal internasional yang didapat diakses melalui SSO Undip, terdapat juga portal jurnal nasional yang dapat diakses secara bebas oleh siapapun, yaitu IPUSNAS, Garuda, dan Google Scholar, yang sudah terakreditasi SINTA. Selanjutnya, dalam pencarian informasi terdapat dua kategori, yaitu dapat melalui browse, menjelajahi situs-situs internet untuk mendapatkan informasi tanpa memasukkan query pada mesin pencari. Dan search, kegiatan mencari informasi dengan bantuan mesin pencari dengan cara memasukkan kata kunci yang digunakan, sehingga hasil yang dicari akan spesifik. Untuk searching dan dua jenis, yaitu basic search dan advanced search. 1. Basic search adalah fitur pencarian yang sudah biasa bagi kita lakukan dengan memasukkan kata kunci pada search box langsung. Kemudian 2, yaitu advanced search, adalah fitur pencarian dengan memasukkan kata dan data. Hasil informasi yang didapatkan melalui advanced search akan lebih spesifik. Perlu diketahui, dalam pencarian informasi, seperti halnya kita memasukkan kata kunci dalam search box, terkadang hasil yang didapat belum memuaskan dari faktor kurang relevan, atau mungkin belum masih luasnya topik bahasan. Untuk itu, terdapat fitur advanced search dalam pencarian informasi dengan memasukkan kata kunci utama, dan spesifik diantaranya terdapat istilah Boolean operand, yang diantaranya itu and, or, not. Untuk N sendiri, untuk mempersempit pencarian dengan cara memasukkan kata kunci seperti literasi and media, maka hasil pencarian akan ada dalam satu postingan. Lalu yang kedua ada OR, untuk memperluas pencarian di mana semua mesin pencari akan mengembalikan semua kata yang diketik, contohnya literasi or media. Lalu ada not. Not sendiri untuk menghilangkan kata kunci pada pencarian sehingga kata kunci tersebut tidak ada pada pencarian. Contohnya literasi not media, yang akan muncul hanya postingan literasi tanpa media. Atau ada yang memakai tanda kutip dalam pencarian search box untuk mengerucutkan informasi. Terdapat istilah organized result, yaitu pengorganisasian hasil pencarian. Ada 2 refined result di mana penggunaan melakukan perbaikan dalam pencarian. Dan seleksi informasi merupakan relevansi dengan kebutuhan informasi. Baca dengan cara baca judul, baca abstrak, dan baca full text. Lalu ada actionable result. Setelah menemukan informasi, diperlukan organisasi informasi, yaitu download, rename, create folder, organize pengorganisasian informasi yang bertujuan untuk proses temu kembali informasi. Lalu langkah-langkah pengorganisasian informasi yaitu dengan download file yang telah dipilih, kemudian rename nama file karena biasanya file di-download bernama angka, contohnya 2487498.pdf. Hal tersebut itu akan menyulitkan proses temu kembali informasi apabila tidak di-rename. Lalu setelah di-rename, simpan pada folder yang sudah ada atau folder baru. Dan dengan ini, proses temu kembali informasi akan mudah dilakukan apabila suatu saat file tersebut dibutuhkan kembali. Oke, itu dia cara mencari lokasi dan menentukan strategi penelusuran informasi. Semoga kalian setelah menonton video ini jadi lebih tahu, dan jangan lupa tonton video selanjutnya jika kalian ingin mengetahui cara mengevaluasi serta etika menggunakan informasi. See you in the next video!